Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pembelajar bagi Bapak dan Ibu yang saya hormati. Kali ini kita akan coba untuk membahas, mensimulasikan terkait dengan informasi kenaikan pangkat yang terbaru Bapak dan Ibu setelah kita mengajukan dan kita mendapatkan dan mengajukan pak integrasi juga pak konversi. Bapak dan Ibu, di beberapa kabupaten kota itu sudah diumumkan terkait dengan jadwal kenaikan pangkat yang sudah layak untuk dipertimbangkan naik pangkat. Kita sama-sama akan melihat Bapak dan Ibu apa saja yang harus dipersiapkan untuk mengikuti kegiatan kenaikan pangkat di tahun 2024 ini. Sekilas kita lihat terlebih dahulu Bapak dan Ibu, di daerah tempat kami itu sudah ada surat edaran dari pemerintah daerah kabupaten bahwasanya kenaikan pangkat mulai disampaikan usulan kenaikan pangkat yaitu pada tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan 1 April 2024 ya. Ini menjadi kegalauan di antara kita semua, di antara Bapak dan Ibu ya, karena kenaikan pangkatnya di sini mempersyaratkan kita mengajukan melalui Google Form begitu ya. Kemudian berkas yang kita ajukan juga itu berupa scan file PDF yang diunggah pada link yang sudah disediakan. Baik Bapak dan Ibu, kita coba membahas apa saja yang perlu dipersiapkan sebelum Bapak Ibu nanti mengunggah beberapa berkas yang harus Bapak Ibu usulkan dalam rangka kenaikan pangkat tersebut sesuai dengan pangkat dan golongannya masing-masing. Yang pertama, Bapak dan Ibu, sekilas saya perlihatkan, kita kemarin sudah membahas di beberapa video yang saya unggah Bapak dan Ibu, yaitu terkait menu angka kredit. Di sini kita coba login kembali ya, kita lihat. Nah, di sini Bapak dan Ibu, pastikan bahwa yang pertama Bapak dan Ibu memastikan bahwa pak integrasi yang Bapak Ibu miliki, yang Bapak Ibu terima pada saat Bapak Ibu mengajukan dari pak konvensional menjadi pak integrasi, itu sudah Bapak Ibu terima. Kemudian Bapak Ibu upload di menu angka kredit kinerja BKN ya. Kemudian dengan status persetujuan dan tentunya riwayat angka kredit, tanggal SK-nya juga sudah sesuai. Ini kemudian sudah disetujui dan sudah sinkron ke SIA ASN. Kemudian yang kedua, Bapak dan Ibu sudah mengajukan, kemudian sudah menerima dan sudah disetujui dengan status persetujuan terkait dengan kinerja konversi atau kita sebut dengan pak konversi ya. Tentunya pak konversi ini nanti dengan catatan layak untuk dipertimbangkan naik pangkat. Nah, ini seperti saya contohkan seperti ini. Nah, ini Bapak dan Ibu ya. Ini guru yang memiliki pangkat 3D sudah dapat dipertimbangkan untuk kenaikan pangkat jenjang jabatan setingkat lebih tinggi menjadi guru jenjang madya atau pangkat golongan ruang pembina 4A ya. Dengan perolehan nilai di sini sudah tertera ya Bapak Ibu 25, kemudian ini sudah bisa dipertimbangkan. Kita lihat di sini. Nah, ini perolehannya sudah 25, kemudian angka perolehan tambahan dari kinerja dengan konversi sudah didapat nilai angka kredit baru 249. Yang bersangkutan dipertimbangkan untuk bisa naik jabatan, naik pangkat ke 4A ya. Itu yang pertama, pastikan posisi kinerja kita sudah seperti ini ya, sudah disetujui dan sudah upload pak yang kita terima. Nah, kemudian pastikan data yang kedua adalah data My ASN terkait dengan menu
riwayat angka kredit. Nah, di sini pun sudah tertera, sudah terbaca. Ya, Bapak Ibu ketika login, kemudian nanti masuk di home seperti ini, kemudian lihat semua. Nah, di sini ada riwayat angka kredit. Silakan klik riwayat angka kredit. Nah, di sini sudah akan masuk ya. Yang pertama riwayat di PAK 2023 sebagai PAK integrasi, kemudian ini adalah PAK konversinya sudah masuk juga ya. Artinya data ini dari data perolehan PAK, kemudian pengajuan PAK masuk ke e-kinerja dan ke My ASN ini sudah benar. Nah, artinya ketika data sudah seperti ini, maka Bapak dan Ibu bisa langsung melihat dan memahami apa saja yang perlu Bapak Ibu persiapkan untuk naik pangkat atau mengajukan kenaikan pangkatnya. Oke, kita masuk di surat edaran ini sudah tertera berkas usulan kenaikan pangkat tersebut dapat disampaikan melalui link Google Form. Nah ini ya Bapak Ibu. Nah ini khusus untuk Kabupaten Tanggamus ya. Kita klik di sini. Ini sudah saya masukkan http://linktree /KP Tanggamus ya. Kita klik yang bagian atas ini Bapak dan Ibu. Nah, ini muncul tampilannya seperti ini. Silakan dilihat. Ini ada beberapa menu di sini Bapak Ibu ya. Yang pertama kenaikan pangkat jabatan struktural. Nah, ini untuk jabatan struktural ya. Kemudian ini kenaikan pangkat penyetaraan, kenaikan pangkat jabatan fungsional tertentu. Nah, yang di sini otomatis di sini isinya adalah guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah ada di sini. Nah, kemudian ada lagi pengajuan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah untuk fungsional tertentu. Jika kita memiliki ijazah dan sudah memiliki izin belajarnya, kemudian ijazah sudah kita daftarkan di BKPSDM untuk pengakuan gelar, silakan Bapak Ibu mengklik di sini. Kemudian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah untuk pelaksana. Nah, ini jabatan pelaksana, kemudian kenaikan pangkat reguler untuk pelaksana. Nah, kita akan fokus ke sini ya, ke kenaikan pangkat jabatan fungsional tertentu. Yang akan kita bahas adalah untuk guru, kepala sekolah, dan juga pengawas di sini. Kita lihat ya. Baik, kita klik di sini Bapak Ibu. Nah, ini sudah tampil seperti ini. Kenaikan pangkat jabatan fungsional tertentu, kenaikan pangkat yang diberikan kepada pegawai negeri yang menduduki jabatan fungsional tertentu atas kinerjanya berdasarkan angka kredit yang dipersyaratkan dan diatur oleh perundang-undangan. Nah, ini sudah saya bukakan peraturan angka kredit dan perundang-undangannya Bapak dan Ibu nanti bisa lihat di sini. Nah, ini peraturan BKN nomor 3 tahun 2023. Nah, ini ya Bapak Ibu, di sini bisa dilihat, dipahami dan dibaca ya. Nah, ini kategori-kategorinya sudah ada di sini Bapak Ibu ya. Untuk jabatan fungsional dari ahli pertama sampai dengan ahli utama ya. Ahli pertama sampai dengan ahli utama. Kemudian ada lagi di sini golongan berapa saja yang wajib untuk ikut uji kompetensi. Nah, ini sudah ada nih Bapak dan Ibu di sini. Ya, ini untuk guru, ini untuk pamong belajar, ini untuk jabatan fungsional pengawas sekolah dan jabatan penilik di sini. Nah, untuk guru di sini kita lihat ahli pertama ke ahli muda. Nah, ya, dari 3B ke 3C. Ini mempersyaratkan ada persyaratan uji kom. Kemudian ahli muda ke ahli madya. Ya, ini dari 3D ke 4A. Nah, ya, kemudian ini dari 4C ke 4D kalau tidak salah ya, dari 4C ke 4D. Kita lihat di sini. Dari 4C ke 4D. Nah, kita lihat di sini ya. 3B ke 3C, 3D ke 4A, kemudian 4C ke 4D. Itu persyaratannya ya. Oke. Baik, Bapak dan Ibu, kita lanjut ke sini, kita lihat ya. Kita sudah dibuka di sini. Nanti usahakan Bapak Ibu ketika buka link ini, pastikan nanti link email yang Bapak dan Ibu gunakan itu link pribadi Bapak Ibu dan link email yang aktif. Nanti sewaktu-waktu ada pemberitahuan, kemudian
masuk ke email kita, emailnya bisa dibuka, artinya emailnya itu adalah email yang aktif. Baik, berkas yang dipersyaratkan adalah yang pertama surat pengantar. Nah, guru dan kepala sekolah surat pengantar silakan dibuat, guru dibuat oleh kepala sekolah ya sebagai atasannya. Kemudian surat pengantar kepala sekolah dan pengawas sekolah mungkin karena atasannya kepala dinas itu dibuatkan oleh kepala dinas. Mungkin selebihnya nanti komunikasikan dengan bidang admin yang menangani terkait dengan kenaikan pangkat ya. Kemudian persyaratan yang kedua, pak konvensional. Ini harus disiapkan. Pak konvensional itu adalah pak terakhir yang Bapak Ibu peroleh pada saat naik pangkat. Nah, ya, pak konvensional yang hanya satu lembar, ada angka tulisan lama, baru, kemudian jumlahnya berapa, di situ yang masih banyak ya, pak konvensional. Kemudian ada pak integrasi ini yang diperoleh kemarin ya. Kalau yang 4B diperoleh dari Simpakin, kalau 4A ke bawah itu diperoleh dari Disepakati ya di Dinas Pendidikan. Kemudian yang ketiga adalah pak konversi, yaitu pak terakhir di 2023 yang tentunya di bawahnya sudah ada keterangan bahwa Bapak dan Ibu bisa naik pangkat. Ini dijadikan satu file Bapak dan Ibu. Ya, ini satu lembar, yang ini ada 3 lembar, yang ini juga ada 3 lembar. Jadi dijadikan satu file secara berurutan. Ya. Kemudian yang ketiga adalah SK pangkat terakhir. Nah, ini sudah jelas ya Bapak dan Ibu. Posisi Bapak Ibu di pangkat berapa? Silakan disiapkan SK pangkat terakhirnya. Kemudian SKP tahun 2023. Ya, yang diminta adalah penilaian akhir. Evaluasi kinerja pegawai dengan pendekatan hasil kerja kuantitatif. Nah, ini yang diminta. Yang satu kalau istilah kita biasanya menyebut yang ada gambar Garuda gitu ya. Kemudian yang satunya ada di situ tulisannya evaluasi kinerja pegawai pendekatan hasil kuantitatif, hasil kerja kuantitatif. Nah, 5-6 lembar itu silakan dijadikan satu. Nah, kemudian yang nomor 5. Nomor 5 ini adalah khusus untuk yang mau naik jabatan seperti tadi di sini. Ya, kita lihat di sini. Jika Bapak Ibu dari 3D mau ke 4A, maka wajib melampirkan sertifikat uji kompetensi. Nah, jika belum bagaimana? Berarti belum bisa masuk, ya, karena harus mengikuti uji kompetensi terlebih dahulu. Nah, kita tunggu kebijakannya, atau Bapak Ibu silakan cek di SIM BKB-nya kalau ada panggilan untuk masuk ke uji kompetensi, ya. Nanti yang sudah saya jelaskan dari 3D ke 4A, dari 4C ke 4D itu dibutuhkan sertifikat uji kompetensi. Kemudian SK jabatan fungsional untuk naik jenjang jabatan. Nah, ini Bapak dan Ibu ya. Nah, ada kebijakan, silahkan, ini ada yang sudah 4A tetapi belum punya SK jabatan fungsional. Ini silahkan komunikasikan ke bidang admin yang menangani kenaikan pangkatnya. Jika kalau yang kesini-sini ya di tahun-tahun yang baru ini kan setiap kali naik pangkat memang sudah terpisah, ada SK jabatan fungsional, ada juga SK kenaikan pangkat. Kemudian SK CPNS yang waktu pertama Bapak Ibu diangkat, ya pertama kali diangkat, kemudian SK PNS-nya kalau dulu Semering menyebutnya SK CPNS itu SK 80%, ini SK 100%. Kemudian SK jabatan fungsional sudah jelas yang ini ya Bapak dan Ibu. Kemudian biasanya di SK jabatan fungsional itu diikuti dengan ini surat pernyataan pelantikan. Kemudian diikuti dengan SK LPP untuk bidang ini di sini untuk yang baru peningkatan pendidikan ini. Kemudian ini SK PMK yaitu peninjauan masa kerja. Ya, artinya jika yang ini mungkin kalau tidak punya ya tidak dituliskan ya karena ini kan untuk yang baru. Ya, baik. Di sini ada keterangan masing-masing dengan format PDF maksimal ukuran 1 MB, scan asli. Jadi semua
lampiran ini dari PAK, SK terakhir, SKP, sertifikat ya, sampai dengan surat pernyataan pelantikan itu berkas asli yang di-scan dengan ukuran 1 MB ya. Kita intip Bapak Ibu ya, di berikutnya ini kita lihat bagaimana bentuknya. Oke, kita lihat. Nah, ini Bapak Ibu ya, ini sudah jelas menggunakan akun ini, punya saya akunnya, akun seperti saya ini. Kemudian NIP-nya silakan ditulis di sini, NIP tanpa spasi, kemudian nama ya. Nama sesuai dengan yang tertera di SK Bapak dan Ibu, karena biasanya kita sudah mendapatkan gelar tetapi gelar kita belum masuk di dalam SK. Nah, sebaiknya dituliskan sesuai dengan nama yang sudah tertera di dalam SK terakhir ya yang dimasukkan. Kemudian golongan ruang silakan dipilih di sini. Nah, ya. Misalnya di sini 197706 dan seterusnya ya, namanya silakan. Kemudian golongannya, TMT pangkat terakhir sesuai di SK masing-masing. Unit kerja juga dilihat dari SK-nya, nomor HP sebaiknya ini yang sudah nomor WA ya Bapak Ibu. Nilai SKP 2023 di sini dituliskan ya. NIP penilai SKP di sini ya, bukan nilai NIP penilai SKP. Siapa? Kalau kepala sekolah berarti NIP-nya kepala sekolah. Nama penilai SKP itu dituliskan. Oke, kita isi saja dulu ya seperti ini supaya bisa dilihat selanjutnya apa ya Bapak Ibu. Oke, seperti ini. Ini silahkan misalnya saja ini Bapak Ibu ya, kita pilih secara acak dulu. Ngisi seperti ini. Oke. Baik, setelah itu berikutnya kita lihat upload berkas. Nah, ini sudah masing-masing Bapak Ibu ya. Silahkan diupload berkas ini sesuai dengan yang tadi sudah disiapkan, dengan catatan ini minimal ukurannya adalah 1 MB ya, dengan format PDF. Oke, sampai ke bawah, lanjutkan. Baru kalau sudah selesai silahkan klik kirim dengan catatan dikirim pada jam kerja Senin sampai dengan Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 15. Ya, oke, Bapak dan Ibu sampai di sini penjelasan ataupun tutorial singkat ya Bapak dan Ibu untuk kenaikan pangkat. Tetap semangat Bapak dan Ibu, siapkan semua SK, semua lampiran SK dan lain-lain yang diminta sebagai persyaratan. Semoga dilancarkan, sehat selalu, semoga bermanfaat. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.